Halo teman-teman, balik lagi di channel Dennis Stiker 2. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng pemberitahuan ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe dulu sebelum menonton video ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memasang kaca film pada mobil keluaran terbaru, yaitu Isuzu Traga ya teman-teman. Nah, ini mobilnya mobil keluaran terbaru 2020 ya teman-teman. Kaca depannya lumayan lebar ya teman-teman, jadi untuk kaca-kaca sampingnya juga agak sulit di mal ya. Nah, ini saya akan menunjukkan bagian yang sulit di mal untuk kaca filmnya ya, ini ya yang saya tunjukkan dengan jari saya. Nah, pada bagian ini ada terhimpit dengan kaca spionnya ya teman-teman. Nah, untuk memotong pada bagian ini kita harus sangat hati-hati sekali, jangan sampai kaca film itu bisa patah ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membuat pola atau mal untuk kaca film bagian samping kiri ya teman-teman. Nah, sebelum menempel kaca film, kita bersihkan dulu kacanya supaya debu-debu yang menempel pada bagian kaca ini tidak menempel pada kaca film yang akan kita pasang ya teman-teman. Nah, kita bersihkan seperti ini. Perhatikan debu-debunya juga di pada bagian talang airnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah bersih, kita semprotkan lagi airnya. Nah, air yang kita semprotkan ini adalah bertujuan untuk menempelkan kaca film pada saat kita melakukan proses pembuatan pola atau mal ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat pola, kita lihat dulu bagian lemnya itu berada di sebelah mana, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, kita paskan dulu posisi kaca filmnya untuk kiri dan kanannya. Nah, ini tadi teman-teman saya potong kaca filmnya agak terlalu pendek ya teman-teman, karena jujur saja pada mobil ini inilah pertama kali saya memasang kaca film untuk mobil Isuzu Traga keluaran terbaru ini ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya memotong pada bagian sebelah kiri saya yang tadi terhimpit oleh kaca pion. Di sini saya sangat hati-hati sekali untuk melakukan proses malnya, jangan sampai membuat kaca film ini patah ya teman-teman. Karena pemotongannya agak pendek, jadi saya agak kesulitan untuk memposisikan kaca film pas antara kiri dan kanan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini, memotong kaca film kurang dari ukuran kaca mobil, teman-teman tidak perlu khawatir. Kita harus mencoba untuk mengakalinya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya lagi mengakali kaca film ini supaya bisa terpakai. Nah, untuk pada bagian kiri ini kita harus lebihkan sedikit ya teman-teman, karena jika kita tidak melebihkan kaca film pada saat memotong atau membuat pola, nanti pada saat kita memasang akan tidak tertutupi seluruh permukaan kacanya ya teman-teman. Untuk pemotongan bagian bawah, kita harus memotong mengikuti pelipit kaca ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mengikuti pelipit kaca, maka kaca film pada saat kita pasang nanti akan terlalu banyak masuk ke dalam dan akan melewati batas dari bagian dalam
kaca di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, jika kaca film melewati batas bagian bawah, maka kaca film tidak akan menempel dengan sempurna. Nah, seperti inilah setelah saya potong. Teman-teman bisa melihat saya mengikuti pelipit kaca ini ya pemotongannya. Nah, ini ada bagian yang tidak rapi, saya rapikan lagi. Nah, untuk bagian ini sudah saya lebihkan sedikit. Teman-teman bisa melihat ini ada lebihnya. Untuk bagian bawah ini tidak saya potong langsung ya, nanti saya potong belakangan. Nah, jika sudah selesai melakukan pemotongan di bagian kaca, kemudian kita akan merapikan lagi di tempat yang lainnya ya teman-teman. Jangan sekali-kali memotong kaca film atau merapikan kaca film pada kaca mobil, karena itu sangat berbahaya sekali dan dapat membuat baret kaca mobil. Nah, saya menggunakan styling ini agar teman-teman bisa mudah melihat bagaimana cara saya memotong kaca film ini ya teman-teman. Nah, pada bagian kiri ini belum rapi, jadi bagian kanan juga belum rapi. Saya akan memotong pada bagian kiri dan kanan ini menggunakan penggaris ya teman-teman. Nah, ini pada bagian bawahnya yang tadi saya tunjukkan, saya potong rapi. Kemudian pada bagian bawah untuk pemasangan kaca film, jangan lupa dibuang sudutnya ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak membuang sudut, itu akan berisiko kaca film ini akan terangkat pada saat kita menaikkan atau menurunkan kaca mobil pada saat kita memasang kaca film atau setelah kita memasang kaca film ya teman-teman. Nah, jika sudah siap, jadi untuk kaca yang sebelah kanannya kita copy paste saja pada kaca styling ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk membuat pola lagi pada kaca mobil. Nah, seperti ini caranya. Tadi yang kaca film pertama kita angkat dulu, kemudian kita tempelkan kaca film yang belum kita buat polanya pada kaca styling. Kemudian ambil kaca film tadi yang sudah kita buat polanya. Nah, di sini kita harus mencari tahu di mana posisi lemnya, agar nanti kaca filmnya ini tidak terbalik ya teman-teman. Atau kita sama-sama membuat pola untuk bagian kiri, nah, karena kita tidak teliti ya teman-teman. Jika sudah selesai membuat pola kedua kaca mobil, maka sekarang kita akan melakukan proses pemasangan kaca filmnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasang kaca film, terlebih dahulu kita harus membersihkan kaca mobil ini ya teman-teman, karena kunci untuk pemasangan kaca film itu memang harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada banyak bintik yang menempel pada kaca film.
Jadi jika terlalu banyak bintik yang menempel kaca film, maka hasil pemasangan dari kaca film ini akan jelek sekali ya teman-teman. Yang paling sering banyak debu itu adalah pada karet bagian atas ya teman-teman. Karet bagian atas ini sering sekali banyak debunya. Nah, untuk mobil baru kita harus meregangkan terlebih dahulu panel yang ada pada kaca mobil ini ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan tadi, itu bertujuannya untuk pada saat kita melakukan pemasangan, kaca film yang kita dorong ke bawah nantinya akan mudah masuknya ya teman-teman. Nah, kalau untuk pembersihan debu dan kotoran kita harus ulangi berkali-kali ya teman-teman. Jadi kaca film ini memang kalau untuk pemasangan itu harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada satu debu pun yang menempel ya kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa ya minimalisirlah debu-debunya yang ada pada kaca mobil ya teman-teman. Untuk meminimalisir debu yang ada pada kaca mobil ini, nah untuk bagian atas kita bersihkan lagi ya teman-teman. Kita pastikan lagi debunya itu sudah benar-benar bersih ya teman-teman, karena pada bagian atas ini jika ada debu maka nanti akan menempel pada kaca teman-teman ya. Nah, setelah kita membersihkan debunya, kita buang airnya menggunakan serutan karet ya teman-teman. Nah, lakukan seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan pembuangan air dengan menggunakan rakel karet atau kuas karet, itu air yang kita buang harus benar-benar hilang ya teman-teman. Karena jika air itu tidak hilang atau masih ada sisanya, itu kemungkinan saja ada debu yang masih menempel pada kaca ya teman-teman. Nah, setelah kita membersihkan, kita siramkan lagi air sampo pada kaca, kemudian kita buka plastik lem kaca film untuk proses pemasangannya ya teman-teman. Nah, seperti inilah caranya. Pada saat membuka kaca film seperti ini itu harus sangat pelan dan hati-hati sekali ya teman-teman, karena jika teman-teman menarik plastik lem itu buru-buru, maka kemungkinan yang terjadi adalah kaca film ini bisa patah ya teman-teman. Nah, untuk menempelan seperti ini juga harus hati-hati sekali. Kita paskan dulu kiri kanan sudah masuk atau belum. Nah, untuk bagian bawah juga kita paskan posisinya, jangan sampai miring. Nah, jika agak sulit masuk, gunakan rakel kecil untuk membuka ruang agar kaca film yang kita dorong ke bawah ini dapat masuk ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan kaca film ke dalam bagian kaca ini, bagian bawah ini, itu kira-kira 1 atau 2 cm ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, sudah pas posisinya, ambil serutan karet atau kuas karet, buang air yang ada di dalam tadi yang kita semprotkan. Nah, lakukan dengan sangat hati-hati sekali, jangan terburu-buru, karena jika terburu-buru kaca film yang kita pasang ini bisa patah ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawah kita ambil rakel kecil untuk memastikan sudah menempel dengan sempurna ya teman-teman. Nah, jika sudah memastikan
kaca film ini menempel, baru boleh kita menurunkan kaca teman-teman. Nah kemudian potong bagian atas ini mengikuti bentuk kacanya teman-teman. Nah ada sebagian orang yang memotong dengan cara yang lain, tapi saya sudah sering seperti ini karena cara yang seperti saya lakukan ini bagi saya itu sangat mudah ya teman-teman. Memang sih kerjanya 2 kali, tapi untuk hasilnya alhamdulillah bisa maksimal teman-teman ya. Jika sudah selesai membuang air yang ada dalam kaca film, langkah selanjutnya adalah memotong sedikit pada bagian atas ya teman-teman. Nah lakukan seperti ini, jari telunjuk menompang pada bagian atas kaca. Nah ini tujuannya untuk pemotongannya rapi ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat ini pemotongannya rapi, tidak berliku-liku ya teman-teman. Jika sudah memotong bagian atas, kemudian pastikan lagi air yang berada di dalam kaca film ini sudah benar-benar habis atau tidak ada yang menumpuk ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah proses terakhir dan saya sudah selesai untuk melakukan pemasangannya. Nah setelah selesai seperti ini ya dibersihkan di bagian-bagian bawah, jangan sampai ada air yang mengendap. Lap semua bagian, termasuk juga bagian di luar, kita bersihkan agar hasil proses pemasangan kaca film ini terlihat profesional ya teman-teman. Untuk bagian kaca sebelah kanan ini videonya saya percepat ya teman-teman, karena tadi teman-teman sudah melihat di bagian kiri kurang lebih proses pemasangannya sama ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses pemasangan kaca film yang bagian kanan sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita masuk proses pemasangan kaca film di bagian depannya ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses pembuatan pola pada kaca depan, kacanya ini dibersihkan dulu ya teman-teman, bebas dari debu dan kotoran, agar debu dan kotoran ini tidak menempel di kaca film yang akan kita pasang ya teman-teman. Nah ini teknik yang saya lakukan, yaitu pembakaran atas bawah ya teman-teman. Nah kita untuk pemotongannya kita ambil di pas di bagian karetnya ya teman-teman. Ini videonya saya percepat karena di video-video saya yang lain juga sudah ada untuk proses pembakaran kaca filmnya teman-teman.
Untuk bagian dalam ada sedikit yang harus kita potong, yaitu karet yang berpas-pasan dengan kaca ya teman-teman. Jadi tujuan pemotongan ini adalah untuk memasukkan kaca film ke dalam selah karet ya teman-teman. Jadi kaca film yang kita pasang ini tampak dari luar itu full ya teman-teman, tidak ada bagian yang terpotong di baik di sisi kiri dan sisi kanan. Nah biasanya kalau untuk jenis mobil yang kacanya seperti ini itu memang agak sulit jika kita melakukan proses pemasangan. Jika sedikit saja ada kaca film yang tidak mau masuk ke dalam karet, itu bisa berakibat fatal ya teman-teman. Jadi langkah yang tepat adalah membuang sedikit saja atau memotong untuk membuat celah agar kaca film ini bisa masuk ke sisi dalam karet ya teman-teman. Nah selesai kita melakukan pemotongan, langkah selanjutnya adalah pemasangan kaca filmnya ya teman-teman. Jadi sebelum kita pasang kaca film, walaupun kaca mobil ini masih baru dan belum pernah ada dipasang kaca film, belum ada lem yang menempel di kaca, tetap ya teman-teman, kaca film yang akan kita pasang ini jika tidak dibersihkan dengan bersih, maka akan terjadi banyak bintik ya teman-teman. Nah untuk proses pembukaan kaca filmnya, teman-teman bisa melihat di video ini cara saya membuka kaca film, yaitu saya dibantu dengan seorang teman di depan saya ini. Dia bertugas untuk menyemprot air pada kaca film yang sudah dibuka plastik lemnya ya teman-teman. Nah teman saya yang di depan menggulung plastiknya, lalu kemudian dia menarik plastik ini. Nah ditarik seperti ini pelan-pelan. Nah kemudian setelah ditarik, disemprotkan air sampo agar tidak menempel lagi pada plastik lem ya teman-teman. Nah ini untuk melakukan proses seperti ini, jadi ditariknya itu tidak perlu habis ya teman-teman, jadi separuh sudah bisa. Nah kemudian teman saya yang ada di depan saya memegang kaca filmnya dan mengangkat ke atas. Lalu di saat posisi seperti ini, teman saya mendorong ke depan saya. Nah jadi saya bergantian memegang di bagian tempat tadi teman saya yang memegang pertama sekali. Nah kaca film ini ditarik lagi plastik lemnya, kemudian semprotkan lagi air. Nah kemudian jika sudah semua plastik lemnya ditarik, teman saya memasukkan tangan ke bagian dalam untuk menahan kaca filmnya. Nah seperti ini. Kemudian saya mengatur posisi, mengembalikan kaca film kepada dia. Kemudian saya geser ke depan dengan perlahan-lahan. Nah seperti ini, tempel dulu sedikit, kemudian turunkan pelan-pelan. Nah di sini jika tidak berhati-hati, maka resikonya kaca film yang kita pasang ini akan patah ya teman-teman. Nah beginilah untuk proses pemasangan kaca depan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.